Pemirsa, debat Cawapres pekan lalu menyuguhkan perdebatan menarik antar calon wakil presiden yang tak canggung saling sanggah saat pertanyaan atau pernyataan lawan dinilai tidak sesuai. Kendati demikian, sejumlah pihak menilai ajang debat Cawapres tak ubahnya sebuah arena cerdas cermat. Pertanyaan yang dilontarkan pun bahkan dianggap sebuah jebakan. Lantas, perlukah format sesi tanya jawab dievaluasi? Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon. Munculnya istilah dan singkatan yang dianggap tak familiar saat sesi tanya jawab debat Cawapres yang digulirkan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka memantik reaksi publik. Pertanyaan State of Global Islamic Economy atau SGIE ini disebut sebagai pertanyaan layaknya ajang cerdas cermat. Namun bukan hanya Gibran, pun Cawapres Mahfud MD punya amunisi serupa yang dilontarkan kepada Gibran. Begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau pasti tidak tahu. Karena Harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Munculnya pertanyaan-pertanyaan yang disebut menyudutkan lawan ini pun menuai pro dan kontra. Memang sentimen negatifnya itu sangat tinggi, terutama karena publik protes. Kenapa kalau singkatannya dalam bahasa Inggris, kalau penyebutannya dalam bahasa Indonesia? Dari pantauan terhadap sentimen positif dan negatif, mungkin Prof. Karim yang benar, yaitu bahwa Gibran itu mendapat 70% sentimen positif, 23% sentimen negatif. Ya, sementara Prof. Mahfud MD itu selisihnya sedikit 1%. Jadi 69% sentimen positif, tapi sentimen negatifnya rendah sekali, 16%. Akankah sesi tanya jawab yang disebut sebagai ajang cerdas cermat ini mempengaruhi pilihan pemilik suara? Tapi bagi mereka yang ragu, yang belum memutuskan, bahkan kritis, punya sikap politik yang terbuka, dia akan menempatkan itu semua sebagai tontonan yang bisa dievaluasi keunggulan dan kelemahannya. Lantas, masih idealkah sesi tanya jawab antar kandidat dipertahankan atau justru perlu dievaluasi? Tim TV One mengabarkan. Bahkan pertanyaan berupa singkatan yakni SGIE atau SGIE atau State of Global Islamic Economy yang dilontarkan Gibran Rakabuming Raka kepada Muhaimin Iskandar saat debat Cawapres memantik sejumlah respons termasuk pertanyaan Mahfud MD kepada Gibran. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut pemirsa dinilai seolah menggiring ajang debat layaknya arena cerdas cermat. Sejumlah pihak menilai format debat tersebut perlu dievaluasi. Lantas bagaimana sih idealnya format saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres tersebut pemirsa? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pakar politik yaitu ada Bang Muhammad Kodari dan juga ada pakar mikroekspresi yaitu ada Mas Kirdi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Baik. Pertama saya mau ke Bang Kodari terlebih dahulu. Bang Kodari, kalau benar nggak sih format sesi tanya jawab debat Cawapres kemarin itu seperti layaknya cerdas cermat?
Saya kira nggak salah ya, sebagai mantan peserta cerdas cermat berkali-kali dalam sejarah sekolah saya merasa memang ini mirip-mirip cerdas cermat ya, atau lomba bidang studi lah. Karena kan ini kan ada 5 debat ini kan ada bidang masing-masing. Dulu waktu SD saya pernah ikut lomba bidang studi, bidang matematika, lalu teman saya ada yang mewakili sekolah bidang IPA, lalu ada teman yang mewakili bidang IPS. Jadi problemnya tuh begini, kalau dalam cerdas cermat kita ditanya oleh dewan juri dan yang menyiapkan pertanyaan dewan juri, tetapi kalau debat kandidat ini pertanyaan ada yang disiapkan oleh peserta cerdas cermat. Nah, jadi ini sebetulnya versi ekstrim dari cerdas cermat yang kita kenal, karena penanya bisa bertanya kepada peserta yang lain. Dan karena ini adalah semacam katakanlah kontestasi, bagian dari kontestasi besar, pada akhirnya segala macam jurus ya atau trik-trik komunikasi dan retorika, trik-trik di atas panggung itu kemudian menjadi muncul. Nah, yang dikhawatirkan tentu saja bahwa esensi dari acara debat yang menurut saya adalah untuk menyampaikan atau menjelaskan visi misi dari para kandidat, itu akhirnya justru mengalami pengaburan dengan format yang ada sekarang ini gitu. Pertama seperti saya pernah sampaikan, karena satu ya, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu kan belum tentu mengacu kepada visi misi calon. Jangan-jangan itu mengacu kepada minat dan pengetahuan dari para panelis. Seperti lomba bidang studi yang saya maksudkan tadi. Yang kedua, akhirnya kan kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dalam tanda kutip sulit itu dengan segala macam variasinya itu akhirnya nanti pasti akan muncul. Nah, kalau ini muncul yang akan jadi pro kontra dan akan dibahas oleh orang berhari-hari itu justru SJIE atau SJI dan hal semacam itu gitu loh. Sehingga maksud dan tujuan yang sangat mulia dari acara debat kandidat menurut saya tidak akan tercapai. Nah, kalau saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa sebetulnya undang-undang kita ini harus diubah. Jangan langsung loncat kepada debat, tetapi harus pemaparan visi dan misi dulu, lalu kemudian kalaupun ada debat, panelis itu nggak boleh lari dari visi misi dari kandidat. Dan karena itu acara debat itu lebih merupakan semacam pendalaman dari visi dan misi. Jadi bukan mencerminkan isi kepala dari panelis, tapi mencerminkan isi kepala dari para calon presiden, wakil presiden. Yang kedua saya kira memang layak untuk dipertimbangkan, karena menurut saya ini masih ada ruangnya, wewenang dari KPU agar tanya jawab antar kandidat itu memang lebih baik dihilangkan sajalah ya, karena nanti kita akan ketemu pertanyaan-pertanyaan yang lebih kontroversial lagi. Saya yakin ke depan makin ke ujung makin kontroversial dan saya khawatirnya nanti makin ke ujung makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang lawannya itu nggak paham dan akan seperti Caimin. Mohon maaf saya belum pernah mendengar istilah itu, bisa dijelaskan? Anda bayangkan nanti sepanjang acara debat itu akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang kandidatnya nggak bisa jawab, dan menurut saya itu akan menjadi sesuatu yang sangat absurd dan acara debat Indonesia akan menjadi sebuah lelucon besar gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih segera diambil tindakan mitigasi daripada ini kemudian larinya nanti nggak keruan-keruan. Lebih baik pertanyaan itu diambil dari panelis seperti bagian pertama dari semua debat, bagian pertama, bagian kedua dari semua debat, dan mohon kepada semua panelis nanti ke depan, tolong dikawal, diatur oleh KPU, agar mengacu kepada visi misi kandidat, jangan isi kepala dari panelis gitu loh. Sehingga kemudian dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan gambaran mengenai isi kepala dari atau visi dan misi dari para calon presiden dan wakil presiden. Pada titik itulah manfaatnya baru akan besar bagi masyarakat pemilih Indonesia. Demikian. Baik Bang Kodari, kita ke Mas Kirdi dari aspek mikro ekspresi. Mas Kirdi, apakah kemarin debat cawapres yang dianggap dicap seperti layaknya cerdas cermat ini perlu diubah? Karena kalau nggak bisa jawab bisa gelagapan, kalau bisa jawab mungkin ya dipuja-puji sama masyarakat. Mas Kirdi. Ya, sebetulnya kemarin ketika yang menarik ya adalah ekspresinya Caimin ditanya oleh Gibran. Yang terjadi adalah wajahnya Caimin itu adalah menampilkan ekspresi benar-benar bingung karena tidak ada tarikan takut, tidak ada tarikan misalnya kita katakan misalnya bingung gitu, bingung dalam artian takut ya. Tetapi benar-benar mengernyit gitu, ini maksudnya apa ya gitu. Ini menurut saya beda antara susah sama nggak ngerti pertanyaannya. Nah,
kalau gitu saya menarik kembali dan pinjam kata-katanya Mas Kodari tadi. Buat saya kata-katanya bagus. KPU perlu melakukan mitigasi untuk hal ini, di mana menurut saya aturan debat ini harus jelas. Nah, sebetulnya ya kalau ditanya, apakah kalau saya pribadi, menurut saya kalau kayak cerdas cermat nggak cepat tepat kayak gitu, jawabannya iya, tapi cepat tepat seperti apa? SD kah, SMP kah, SMA, S1, S2 atau S3? Karena kalau cepat tepat SD, istilah itu memang penting buat anak-anak SD belajar. Misalnya kepanjangan dari PSTB ini zaman dulu ya, atau kepanjangan dari PMP, kepanjangan dari SGIE misalnya, kepanjangan dari apapun gitu. Ya, itu penting anak SD. Tapi kalau kita masih menggunakan kalimat-kalimat tebak-tebakan dengan istilah di level ini, buat saya itu memalukan dan memilukan sekali gitu loh. Di level ini harusnya para calon pemimpin kita yang saya yakin cerdas dan pintar, itu justru orang-orang yang bisa membuat orang yang ditanya dan masyarakat di sekitarnya itu paham. Orang di Indonesia ini sayangnya orang pintar itu dianggapnya kalau bisa ngomong sesuatu yang muter-muter atau menggunakan kalimat yang indah, yang penuh dengan berbagai macam kata-kata retorika segala macam, itu dianggap orang pintar. Padahal enggak, orang pintar itu yang sanggup membahasakan bahasa yang sangat canggih dengan bahasa yang sederhana yang orang di depannya ngerti. Nah, ini justru tantangan buat para capres dan cawapres ini, bisa nggak membuat orang di depannya paham atas pertanyaannya. Jangan sampai, saya sepakat dengan tadi sekali lagi Mas Kodari, jangan sampai ada yang, ini maksudnya apa? Memang benar-benar karena nggak nyambung nih, pertanyaannya. Nah, saya bisa, kalau kita mau suuzon, bisa bilang bahwa, wah ini sengaja nih Mas Gibran nih mau melakukan itu, suuzon gitu ya. Kita kan nggak boleh berprasangka tanpa data atau fakta gitu. Boleh saja pihak-pihak tertentu bilang, oh ini sengaja banget nih Mas Gibran, nggak elegan nih caranya gini. Tapi sisi lainnya adalah, wah ini Mas Gibran nih cerdas, makanya sah-sah saja. Yang mana yang benar nggak tahu. Kita nggak bisa membaca pikirannya Mas Gibran, nggak bisa membaca pikirannya seluruh tim suksesnya. Sebagai pembaca ekspresi, Mas Kirdi bisa lihat dong ekspresinya ketika dalam ajang yang dalam tanda kutip kita melihat menilai mungkin seperti cerdas cermat tadi. Gimana Mas Kirdi? Nah, kalau kita lihat di akhir bagian ketika Mas Gibran mengirimkan pertanyaan kepada Caimin, coba lihat ada tarikan senyum di bagiannya Mas Gibran ketika bilang ya mungkin ini terlalu sulit buat Caimin. Buat saya itu senyum ngeledek sih sebetulnya. ya sah-sah saja, namanya juga seru-seruan gitu ya. Tapi apakah itu kemudian pantas dilakukan bukan hanya Mas Gibran ya, tapi juga Pak Profesor Mahfud juga dengan Caimin gitu. Buat saya jadinya jadi nggak kena gitu loh kalau masih mainnya di situ gitu. Baik, Mas Kirdi. Tadi Bang Kodari bilang kalau ini terus dibiarkan, ujung-ujungnya bisa muncul kalimat atau pertanyaan yang di luar nalar, di luar dugaan dari para kontestan. Lalu format ideal seperti apa yang harusnya dihadirkan? Kami sebenarnya sudah berusaha untuk menghubungi pihak KPU, tapi sampai dengan dialog ini berlangsung, belum ada yang respon. Sesaat lagi kita kembali dengan Bang Kodari dan juga Mas Kirdi. Hanya di Kabar Petang. Bang Kodari, informasi terakhir dari KPU bahwa sebenarnya format debat seperti ini akan tetap dipertahankan. Tapi kalau masukan dari versi Bang Kodari, apakah ketika segmen tanya jawab saling sanggah itu tetap ada atau ada sedikit modifikasi Bang Kodari agar menghindari kesan cerdas cermat? Saya kira sebaiknya ditiadakan ya, karena balik lagi saya kan udah mengatakan saya khawatir nanti akan semakin banyak singkatan-singkatan yang keluar itu, dan singkatan-singkatan keluar bukan singkatan-singkatan yang sepenuhnya familiar. Kalaupun misalnya familiar bagi kalangan ilmu tertentu, kan belum tentu familiar bagi calon presiden yang latar belakangnya bukan datang dari ilmu itu. Gitu. Kita selalu mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah pengambil keputusan yang tertinggi. Jadi tugasnya itu pada level kebijakan dan bukan disibukkan dengan hal yang sifatnya teknis ya. Kalau istilahnya Mas Kirdi itu, tolong dong pertanyaannya level sarjana, jangan pertanyaan level SD lah gitu. Jadi saya kira kita jangan sampai membuat satu format yang kita sudah tahu akan menimbulkan banyak masalah dan justru balik lagi tidak mencapai maksud dan tujuan yang kita
inginkan begitu. Apalagi topik-topik yang ke depan itu saya lihat misalnya lingkungan hidup itu akan banyak terminologi yang sangat-sangat teknis loh. Ya, soal ekonomi aja ada banyak hal-hal yang kita tidak sepenuhnya familiar, apalagi nanti kalau kita bicara soal lingkungan hidup. Dan ya saya kira kembali sajalah kepada format yang lebih aman, di mana pertanyaan itu kembali kepada panelis, tetapi saya pesan agar ya panelis mengacu kepada visi dan misi dari calon. Tolong dicomot pertanyaan-pertanyaan itu dari visi dan misi yang calon gitu, sehingga kemudian acara debat kandidat ini membahas materi-materi yang ada di buku visi misi para kandidat. Dan para kandidat pun juga gampang saja, dia nggak harus belajar semesta ilmu ekonomi, itu ujian doktoral itu namanya. Dia cukup pelajari visi misi dari masing-masing calon, iya. Dan dia minta masukan kepada timnya itu, pandangan mereka mengenai kelemahan dan kekuatan dari visi misi setiap calon, baik dari lawan maupun dari dirinya sendiri gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu kita menjaga koridor agar visi dan misi ini bermanfaat sebaik-baiknya, sepenuh-penuhnya bagi kemaslahatan pemilih Indonesia tahun 2024. Oke, Bang Kodari, jadi kita bisa katakanlah dalam debat yang sudah berlangsung 2 kali, debat pertama, debat kedua, yang pertama Capres, kemudian yang kedua Cawapres, tampaknya di situ peran panelis tidak begitu terlihat ya Bang Kodari ya? Dan di situ kita harus benar-benar memainkan peran panelis. Saya belum menghitung ya, tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada saya kira pertanyaan-pertanyaan itu lebih mencerminkan isi kepala para dosen ini gitu, yang jangan-jangan tanpa sepenuhnya menyadari seolah-olah bertanya dalam konteks ya cerdas cermat atau lomba bidang studi, atau seolah-olah sedang berhadapan dengan mahasiswa di jurusan mereka masing-masing begitu. Dan menurut saya itu tidak fair bagi kandidat yang memang sudah punya ilmu atau latar belakang ilmu yang berbeda dengan materi yang kebetulan dimunculkan gitu. Nah, soal ekonomi kemarin misalnya, saya mau katakan bahwa Mas Gibran sedikit banyak lebih dimudahkan atau diuntungkan dengan tema-tema ekonomi karena latar belakangnya kan manajemen. Pak Mahfud masih punya strategi karena soal-soal ekonomi semua saya lihat dia tarik, dia bawa kepada soal hukum begitu. Lah, Caimin mau ditarik kemana? Makanya Pak Caimin itu paling kesulitan. Kan begini, kalau kita mau punya komunikasi yang lancar dan bagus, konsep permasalahan dan solusi itu sudah ada di kepala kita sebelum kita ngomong. Saya ngelihat Caimin itu antara memahami apa yang mau dia sampaikan dengan dia ngomong itu bareng itu. Saya nggak pernah ngeliatin Caimin sampai serumit itu, sampai mohon maaf nih, mulut beliau itu kayak kelibet-kelibet gitu loh. Kayak terpuntil-puntil itu saya lihat. Karena apa? Karena ya tadi, bahkan pertanyaan pun jangan-jangan buat beliau itu memahaminya strukturnya juga sudah bermasalah gitu. Nah, jangan sampai sesuatu yang kita, kan begini, kita ini mau lihat orang istilahnya baku pukul kata atau kita mau dapat kejelasan visi dan misi, diferensiasi gitu. Saya melihat kecenderungannya ini sekarang debat kandidat ini jadi UFC. Tahu nggak UFC? Satu kepanjangan sendiri kan. Singkatan sebenarnya atau singkatan yang Ultimate beda Fighting nih, Championship ya. Iya kan. Nah itu kan bingung kan UFC kan. Kalau UFC saya familiar karena suka nonton mixed martial art gitu loh. Jadi kayak adu gebuk-gebukan dan siapa yang bisa nonjok dan kena dagu itu menang. Nah itu ya menurut saya bukan itu yang kita cari pada hari ini. Yang ingin kita cari adalah kejelasan visi dan misi. Jadi semuanya dikembalikan ke sana dan pertanyaan itu disusun oleh panelis dan diambil dengan cara random. Itu menurut saya akan menjaga koridor debat kita untuk lebih mencapai tujuannya dengan baik. Kita ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, sesungguhnya penonton, pemilih maunya kontestan yang tampil itu sudah siap. Bukan hanya narasi, substansi, tapi juga gestur, ekspresi yang meyakinkan. Catatan Mas Kirdi untuk debat ketiga, keempat, dan juga kelima agar para kandidat ini juga ya mereka bisa menampilkan yang paling versi terbaik dari dirinya. Menurut saya versi terbaik dari diri mereka masing-masing itu adalah dengan jadi mereka sendiri. Kalau saya lihat, kalau kita perhatikan bareng-bareng, Caimin itu lebih ke Anies-Anisan kemarin itu daripada menjadi Caimin sendiri yang jenaka dan seru lepas gitu. Dan Pak Mahfud sepertinya nggak Pak Mahfud yang meledak-ledak walaupun kadang-kadang beribet-libet kata-katanya sedikit gitu kan, tapi kan ada lucu tuh jadinya gitu ya. Tapi agak nahan diri semua gitu loh. Jadi buat saya selama mereka menjadi diri mereka sendiri dengan kata-kata, dengan gestur, dengan ekspresi yang biasanya mereka lakukan apa adanya, buat saya akan lebih menjadikan sebuah tontonan yang seru, menarik, dan tepat jadinya. Dan kata-kata dari Mas Kodari saya pinjam tadi bahwa
harusnya yang jadi debat itu adalah visi misi mereka, dan jadi nggak perlu lagi keluar sebuah pertanyaan adu jawab, adu pengetahuan umum. Kalau gitu 3 capres dan cawapres ini nggak eligible semua, sebetulnya nggak cocok semua. Yang cocok tahu nggak apa? Capresnya adalah Google, cawapresnya Wikipedia. Itu lebih cocok, lebih bener itu, ngerti semua. Jadi itu aja sih, menjadi diri sendiri buat mereka dengan konteks yang adu gagasan dan visi misinya di situ, itu buat saya paling tepat. Tapi begini deh, Mas Kirdi, sebenarnya kan ini menjadi muncul istilah kayak cerdas cermat, muncul istilah-istilah yang unik, ada deretannya mulai dari slepetnomik, kemudian istilah-istilah yang disampaikan Gibran, kemudian ada beberapa istilah-istilah lainnya kan baru kejadian di debat cawapres saja, yang debat kedua ini. Waktu debat yang pertama kayaknya aman-aman aja tuh Mas Kirdi. Gini. Lo perhatiin lebih detail ya. Buat saya 01 yaitu Caimin, dan itu pasti ada sebuah strategi dari tim di belakangnya ya. Slepet itu kan sebetulnya gimmick. Ingat nggak bahwa Pak Anies Baswedan itu nembak Pak Prabowo di debat capres pertama bahwa ini bukan sekedar gimmick gitu kan. Nah, tetapi sepertinya mereka menyadari bahwa sebuah substansi tanpa adanya gimmick bisa nggak nyampe ke pemilih. Tapi gimmick doang tanpa substansi jadinya omong kosong istilahnya gitu loh. Kira-kira. Buat saya itu keren kata-kata itu gitu ya. Nah, jadi kayaknya mereka mulai menggunakan gimmick, yaitu selepet. Jadi lebih bisa diterima di kepala masyarakat. Sementara strateginya buat saya 02 salah satunya teknik match and mirror pakai hipnolinguistik, menyamakan bahasa tubuh, strategi untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi, biar nilai-nilai yang Pak Jokowi itu bisa ketangkep. Seolah-olah kayak orang pakai baju Pak Bung Karno, cara ngomong kayak Bung Karno, supaya orang lihat dia kayak Bung Karno dan bisa menerima. Orang-orang yang dicinta pada Bung Karno, itu digunakan oleh Gibran. Sementara Caimin, ini yang buat saya, Prof. Mahfud, itu buat saya adalah orang yang kemarin itu sangat menahan diri, yang saya nggak tahu kenapa. Bisa jadi karena dia sebelumnya mereka Mas Ganjar, Caimin Pak Mahfud itu menyerang teng gitu, mungkin sentimennya negatif atau apa kalau mereka menyerang karena mereka juga bagian dari pemerintahan. Jadinya mungkin lebih menahan diri gitu, sehingga itu salah satu performance sentimen atau apapun itu yang data-data itu kelihatannya jadinya lebih tinggi nilainya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Tetapi buat saya yang paling cocok buat mereka jadi diri mereka dengan gestur dan ekspresi yang biasanya mereka bawakan, orang udah paham. Oke. Terima kasih Mas Kirdi, Bang Kodari. Kami yakin Bapak-Bapak terus memantau jalannya debat mendatang di awal Januari. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Kabar Petang. Thank you. Terima kasih semuanya.